له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. جزاك الله خير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudaraku jemaah Hidayah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih bersemangat kembali kepada Allah dalam keadaan sehat. Kemudian kita semua dalam rangka tolak ilmi dan selalu meminta musliman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini telah hadir di tengah kita yaitu Al-Mukarram Ustaz Abu Aslam yang insyaallah nanti akan menjelaskan masalah ensiklopedia larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Pada malam hari ini kita bahas ensiklopedia larangan nomor 6 yaitu bab mencela masa. Sekali lagi temanya adalah mencela masa. Nah, sebab itu untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya waktu ini kepada Al-Mukarram Ustaz Abu Aslam. Kepada beliau. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya,
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentu kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitungnya. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri merupakan bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita, agar Allah senantiasa melimpahkan karunia nikmat-nikmatnya kepada kita. Di antara doa tersebut adalah doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas, wa na'iman la yanfad, nikmat yang tidak akan pernah habis, wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, dan dapat menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi kekal selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, dan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yang semestinya kajian kita berada di Selasa pekan yang pertama ba'da maghrib. Karena satu dan lain hal, pada Selasa pekan yang pertama yang lalu kami uzur, sehingga kajiannya khusus untuk bulan ini dirubah di Rabu yang kedua, pekan yang kedua. Adapun untuk berikutnya jadwal kita kembali seperti biasa, yaitu di Selasa pekan yang pertama. Oleh karena itu kami dari hati yang paling dalam mengucapkan jazakumullah khairan atas kelapangan waktu yang diberikan oleh takmir Masjid Al-Hidayah kepada kami, sehingga kajian ini tetap berlangsung. Sebagaimana biasa kajian kita membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafidhahullah ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Mausu'ah Al-Manahij Syar'iyyah fi Sahihis Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu dengan terjemahan bebas. Judulnya, buku terjemahannya adalah Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau saya lihat pada catatan saya, terakhir bulan yang lalu kita telah menuntaskan larangan mengatakan atas kehendak Allah, dan itu larangan yang kelima dari masalah akidah, masalah tauhid dan iman. Larangan yang kelima sudah kita tuntaskan, larangan mengatakan atas kehendak Allah. Malam hari ini kita akan memasuki bab yang baru, larangan yang keenam, masih tetap dalam masalah akidah atau tauhid. Apa itu? Larangan memaki atau mencela ad-dahr atau masa. Larangan memaki masa, larangan mencela masa, seperti dengan mengatakan ini adalah abad jahiliyah modern, seperti mengatakan ini adalah abad yaitu
misalnya yaitu jahiliyah zaman now, seperti itu ya. Atau seperti seseorang ketika melihat ada seorang bayi atau balita, anak yaitu yang masih kecil, sudah pandai mengoperasikan gadget HP, lalu kita mengatakan bayi zaman now. Seperti misalnya kita melihat seorang istri membentak suaminya, lalu kemudian kita katakan, ya ini yang namanya istri zaman now. Seakan-akan sesuatu yang jelek itu konotasinya selalu dikatakan zaman now, zaman sekarang, abad sekarang. Ya, seperti misalnya anak durhaka kepada orang tuanya, anak yang tega mempidanakan orang tuanya, menuntut orang tuanya di pengadilan gara-gara masalah warisan. Lalu kita komen, ya ini sekarang ini anak-anak zaman now itu ya kayak begini. Gak boleh. Hati-hati, syirikin. Mengatakan zaman sial, apalagi dikatakan tahun ini adalah tahun sionya sio, misalnya sio babi, sio anjing atau apa, seakan-akan mencela masa. Ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Hari sial, bulan sial, tahun sial, ini semua dilarang dan masuk dalam kaidah atau kaitannya akidah atau tauhid atau iman. Nah, maka nanti untuk rinciannya akan kami sampaikan secara detail. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi yang keenam pembahasannya adalah larangan memaki ad-dahr, larangan memaki atau mencela masa. Dahr itu artinya masa, bahasa Arabnya dahr. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada materi inti kita, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sebelum Islam ini hadir, sebelum cahaya Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menyinari alam semesta, maka perlu Bapak Ibu ketahui umat ini berada dalam kesesatan. Umat ini tenggelam dalam kejahilan dan penyimpangan. Dunia ini gelap sebelum Rasul diutus, sebelum cahaya syariat Islam itu datang. Sehingga tepat jika masa pada waktu itu disebut dengan masa jahiliyah. Nah, itu ya. Maka pada saat kegelapan tersebut, pada saat zaman yaitu kelam menghitam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah di tengah-tengah umat manusia untuk memberikan cahaya kepada umat. Dan hal ini bisa kita lihat yaitu di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surat yang ketiga Ali Imran, ayatnya ayat yang ke-164. Mari kita dengarkan Ali Imran surat nomor 3 ayatnya 164. Bapak Ibu akan dapatkan keterangan dalam ayat ini, Nabi itu diutus oleh Allah yaitu untuk memberikan cahaya, ya. Artinya Nabi diutus untuk memberikan kabar gembira. Nabi diutus oleh Allah dengan membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka untuk membersihkan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Nah, jadi tujuan Nabi diutus ini adalah yaitu untuk membasmi yang namanya kesesatan, penyimpangan-penyimpangan. Kita dengarkan Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min
qablu lafi dhalalim mubin. Kita dengarkan terjemahannya. Silakan. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, yaitu Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Lihat, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah karunia nikmat yang harus kita syukuri. Apa tugasnya Rasul yang diutus oleh Allah itu, Pak? Pak Ustadz, silakan, silakan. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Satu tugasnya membacakan kepada mereka firman-firman Allah, ayat-ayat Allah. Lanjut, yang kedua Ustaz. Menyucikan jiwa mereka. Menyucikan jiwa mereka. Yang dahulunya mereka dalam kesesatan, maka Nabi membawa ajaran yang penuh dengan yaitu cahaya, yaitu Islam. Lalu yang ketiga Ustaz. Dan mengajarkan kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah atau sunnah. Nah, mengajarkan kepada umat manusia tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnah disebut dalam ayat ini. Lanjut, teruskan. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Bahkan Bapak Ibu sekalian, disebutkan pula di dalam hadis riwayat Muslim. Panjang hadisnya tentang hajinya Nabi, panjang sekali. Saya akan bacakan nukilannya saja. Di dalam riwayat Muslim, Sahih Muslim, nomor aslinya 514. Yaitu disebutkan di dalam hadis tersebut bahwasanya ketika Nabi berada di satu tempat namanya Namirah. Mana Namirah? Yaitu yang ada di padang Arafah. Nah, lalu beliau bersabda, apa kata Nabi? Ketika Nabi berada di Arafah, yaitu satu tempat namanya Namirah. Beliau bersabda, apa kata Nabi? Ala kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadamayya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ketahuilah semua yang berbau jahiliyah, semua yang berbau jahiliyah sudah aku letakkan di bawah kakiku, kata Nabi. Semua yang berbau jahiliyah sudah aku injak, sudah aku letakkan di bawah kakiku. Semua tradisi-tradisi jahiliyah. Lu memangnya apa Ustadz tradisi jahiliyah itu? Nah, sekarang saya akan jelaskan. Jahiliyah itu Bapak Ibu dibagi dua. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu ini sebelum kita masuk materi ini. Jahiliyah itu Bapak Ibu dibagi dua. Ada yang jahiliyah itu namanya jahiliyah mutlaqah. Ada yang nomor dua jahiliyah itu namanya jahiliyah muqayyadah. Apa itu jahiliyah mutlaqah? Apa itu jahiliyah muqayyadah? Jahiliyah mutlaqah itu adalah masa kegelapan, masa kebodohan, masa penyimpangan yang menimpa seluruh dunia. Dunia ini gelap, kelam, penuh dengan kesesatan. Seluruh dunia, tidak ada satupun manusia yang tidak terkena. Yaitu yang namanya jahiliyah mutlaqah, dan itu sebelum Rasul diutus. Sebelum Nabi diutus, itu namanya jahiliyah mutlaqah. Nah, yang nomor dua, ada jahiliyah itu namanya jahiliyah muqayyadah. Lah ini yang menarik ini, yang nomor dua ini. Apa jahiliyah muqayyadah itu? Masa kesesatan, masa penyimpangan, masa kebodohan yang menimpa setelah Nabi diutus. Tapi menimpanya tidak kepada seluruh dunia, hanya individu tertentu, kelompok tertentu, golongan tertentu, kaum tertentu. Tidak semua orang, karena datangnya setelah Rasul diutus. Ustadz bisa ngasih contoh. Kalau yang jahiliyah mutlaqah yang menimpa seluruh dunia, itu jelas kita tahu Rasul belum diutus, mereka dalam kesesatan, penyimpangan, jelas. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa contoh di antara jahiliyah muqayyadah? Yang masa jahiliyah, masa kebodohan, masa kesesatan,
itu adanya setelah Rasul diutus, tapi tidak menimpa semua orang. Hanya orang tertentu, kelompok tertentu, kaum tertentu, golongan tertentu yang mereka melakukan jahiliyah. Nah, contohnya apa? Kita dengarkan hadis Nabi riwayat Muslim. Saya carikan di sini. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, Bapak Ibu sekalian. Nomor hadisnya Bapak Ibu 883 Sahih Muslim, dicetakan terjemahan, ya. Kita dengarkan. Yang ini, Ustaz. Kita dengarkan sama-sama. Ini contoh jahiliyah apa tadi? Muqayyadah. Apa muqayyadah itu? Terbatas. Kalau mutlaqah mujmal, global, umum. Jadi itu artinya kalau mutlaqah itu umum, kalau muqayyadah terbatas, hanya untuk kalangan tertentu. Tidak semua orang Islam terkena jahiliyah ini. Ternyata ada sebagian umat Islam yang masih melakukan jahiliyah ini. Jadi makanya nggak bisa digebiar uya, dipukul rata, nggak bisa. Karena apa? Karena Rasul sudah diutus, Quran sudah ada, hadis-hadis Nabi sudah ada. Tapi kok ada yang masih melakukan itu? Yaitu namanya jahiliyah muqayyadah. Tidak bisa kita katakan mutlaqah, dipukul rata, nggak bisa. Makanya hati-hati kalau berbicara dengan mengatakan jahiliyah milenial, abad jahiliyah modern, nggak boleh. Itu dipukul rata itu namanya. Nggak boleh. Ada orang per orang yang masih mengikuti tradisi jahiliyah. Contohnya, silakan Ustadz dibaca. Dari mana hadis itu? Silakan. Dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya Nabi Muhammad SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Ada 4 macam kebiasaan jahiliyah. Ulang lagi. Ada 4 macam kebiasaan jahiliyah yang umat yang belum ditinggalkan oleh mereka. Lihat kata-katanya Nabi. Ada 4 kebiasaan jahiliyah menimpa pada umatku dan belum ditinggalkan oleh mereka. Rasul sudah diutus ini, tapi mereka punya gaya berpikir, perbuatan yang meniru jahiliyah terdahulu dan belum ditinggalkan sampai sekarang. Bahkan nanti sampai hari kiamat. Apa Ustadz 4 ini Ustadz? Satu, membanggakan keturunan. Stop, bangga dengan keturunan. Kamu siapa? Saya ini keturunan Rasul. Saya ini anak cucu Rasul. Kamu itu harus cium tangan sama saya. Ini jahiliyah. Jahiliyah. Bangga sama nasab, garis keturunan. Nggak boleh. Iya. Saya ini golongan biru loh. Kalau kamu itu golongan apa? Ya. Saya ini darah biru loh. Gini-gini ningrat. Lah kamu itu kelados. Nah, ya. Ada nggak yang model-model kayak gini? Saya ini mulai turunan moyang nenek moyang itu semua nggak ada yang miskin kaya. Kamu orang baru kemarin aja pakai. Ya. Orang kaya baru aja pakai. Oh iya, membanggakan keturunan, nasab. Oh ini ya, hati-hati ini. Nomor dua, silakan. Mencela keturunan orang lain. Itu biasa. Kalau sudah membanggakan keturunan, maka yang kedua adalah mencela keturunan orang lain. Nah ini nggak boleh yang seperti ini. Yang nomor 3 Ustadz, silakan. Yang masuk kategori perbuatan jahiliyah yang sampai sekarang belum ditinggalkan umat Islam. Padahal ini kebiasaan jahiliyah ini. Lah ini namanya jahiliyah muqayyadah, ya. Makanya kalau di masyarakat kita ada orang yang suka mencela keturunan orang lain, bangga sama nasab, ya jangan dicela, dikebiar uya. Ya ini akhir zaman. Ya ini yang namanya jahiliyah modern itu ya kayak orang-orang nggak bisa dipukul rata. Jangan katakan ya ini yang namanya jahiliyah muqayyadah, menimpa orang tertentu, tidak semua orang, keturunan tertentu, tidak semua keturunan, dan kelompok tertentu, tidak semua kelompok, tidak semua umat Islam, hanya orang per orang. Nah masih mengikuti jahiliyah yang terdahulu. Nomor 3 Ustadz, silakan. Mempercayai hujan turun disebabkan bintang-bintang. Mempercayai turunnya hujan karena ramalan cuaca.
Oh, pantesan hari ini hujan. Saya kemarin itu dengarkan BMKG, katanya Surabaya tanggal sekian sampai sekian itu hujan lebat. Jahiliyah. Hujan turun karena Allah, tidak hujan karena Allah. Itu yang benar. Alhamdulillah, rahmatnya Allah turun, hujan. Ternyata hari, misalnya kemarin tidak hujan-hujan, Masya Allah, hari ini tidak hujan, beda sama kemarin. Ini juga karena rahmatnya Allah. Allah memberikan rahmat, terkadang hujan, terkadang tidak. Tapi kalau orang mengatakan, iya makanya ramalan cuaca, ramalan, dia tidak katakan itu dari Allah. Jahiliyah. Hati-hati. Nomor 4, Ustaz, silakan. Meratapi mayat. Ulang lagi. Meratapi mayat. Meratapi mayat. Meratapi mayit. Lanjut, apa kata Nabi untuk wanita peratap? Sabda beliau, Ya. jika wanita peratap itu tidak taubat sebelum dia mati. Jika wanita peratap. Kenapa kok wanita? Karena memang kebanyakan mayoritas yang melakukan ini adalah kaum wanita. Contohnya kayak apa? An-niyaha itu, niyaha, an-na'yu, meratapi mayit, an-niyaha. Menangis histeris, berteriak, memukul-mukul badannya karena tidak ridho dengan musibah yang menimpa dia. Seakan-akan kenapa kok begitu cepat diambil. Dia masih sayang sama anaknya. Terus nangis, teriak, rambutnya dikoyak-koyak. Maka ini yang namanya ratapan jahiliyah. Seperti yang dilakukan oleh orang Syiah, yaitu setiap tanggal 10 Muharram di satu tempat namanya Karbala, sebagai bentuk penyesalan atas kematiannya Husain, dia memukul-mukul tubuhnya dengan benda-benda tajam sampai berdarah-darah. Oh, seperti itu. Ya, ini ratapan jahiliyah. Kita juga begitu sebagian, tidak semua. Sebagian kaum muslimin ketika kena musibah dipukul-pukul dadanya, nangis teriak. Nggak boleh. Nggak boleh. Haram meratapi. Ulang lagi, kalau wanita peratap itu tidak bertobat sebelum matinya. Ulang lagi, Ustaz. Jika wanita peratap itu tidak tobat sebelum dia mati, Maka nanti di hari kiamat dia akan disuruh berdiri. terus Lalu dipakaikan kepadanya celana terbuat dari aspal mendidih. lalu akan dipakaikan kepada wanita itu aspal mendidih. Itu yang jadi pakaiannya nanti di hari kiamat kelak di neraka. Terus dan baju berpenyakit kulit. Itu yang akan dia pakai nanti di hari kiamat kelak, kalau tidak tobat sebelum matinya. Makanya orang meratapi jenazah itu kasihan mayitnya. Kasihan mayitnya. Bahkan ada di dalam hadis Tirmidzi. Saya tambahkan ya, mumpung baru saja dibaca, supaya lengkap saya tambahkan. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, kalau ada seseorang itu meninggal, keluarganya menangis histeris, menangis ini, meratapi mayit, maka malaikat itu diutus oleh Allah turun, lalu mendorong dadanya jenazah itu, didorong-dorong, sambil malaikat berkata, semulia itukah engkau? Seperti itukah engkau? Kasihan mayatnya. Makanya itu justru akan memperparah atau membuat jenazah ini nggak akan tenang. Maka boleh menangis, boleh. Rasul pun juga meneteskan air mata saat putra beliau wafat. Betul, nangis, tetapi tidak histeris, tidak menjerit dan seterusnya. Karena kalau kita meneteskan air mata itu bagian dari kasih sayang. Boleh. Sebagaimana Nabi menjenguk ibunya Aminah. Ibunya Nabi kan namanya Aminah. Ketika dijenguk, Nabi kan bilang, Nabi meneteskan air mata, nangis. Semua sahabat lihat Nabi nangis, semuanya ikut nangis. Lalu sahabat bertanya, mengapa engkau menangis wahai Rasulullah? Kata Nabi, aku meminta kepada Allah agar Allah mengampuni ibuku. Ternyata ditolak permohonanku oleh Allah. Aku minta supaya ibuku diampuni, ditolak oleh Allah. Dan ternyata aku minta yang kedua, agar aku diizinkan untuk menziarahi kubur ibuku. Ya, maka Allah pun mengizinkannya. Nah, yang pertama ditolak, yang kedua diizinkan. Lalu Nabi bilang sama sahabat, oleh karena itu pergilah kalian ziarah untuk mengingatkan kematian. Bukan ngalah berkah, bukan.
Bukan minta kepada orang mati, bukan. Untuk yaitu mengingatkan kematian. Nah, seperti itu. Di mana itu dalilnya? Doanya Nabi agar ibunya itu dosanya diampuni, ditolak oleh Allah. Tolong dibuka Ustadz, Sahih Muslim nomornya 924. 924. Nomornya nggak jauh dari yang tadi ya. 924. 900. Nah, itu Ustadz. Coba yang itu Ustadz. Nomor ya 924. Naam. Tafadhal Ustaz, kita dengarkan baik-baik. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW ziarah ke kubur ibunya. Nah, beliau ziarah ke kubur ibunya. Terus? Lalu beliau menangis. Nah, menangis kan? Lanjut terus. Maka menangis pula orang-orang sekelilingnya. Nah, semua sahabat juga ikut nangis. Lanjut. Kemudian beliau bersabda, silakan. Aku mohon izin kepada Tuhanku untuk memintakan ampun bagi ibuku. Ternyata? Tetapi tidak diperkenankannya. Nah, tidak diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, terus kemudian yang kedua? Kemudian aku mohon izin untuk menziarahi kuburnya. Nah, maka diperkenankannya bagi. Ternyata diizinkan oleh Allah. Maka kesimpulannya terakhir? Karena itu, pergilah kalian ke kuburan, karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada maut. Nah, mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi boleh ziarah kubur itu ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengingatkan akhirat, mengingatkan kematian, untuk apa ini menjadi rem dari maksiat dosa yang kita lakukan, itu boleh Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan. Jadi intinya jahiliyah itu dibagi berapa? Dua. Ada yang mutlaqah, ada yang muqayyadah. Lah yang seperti ini tadi contoh daripada jahiliyah muqayyadah, menimpa pada sebagian kelompok. Berarti Bapak Ibu kesimpulannya adalah walaupun zaman sekarang bukan lagi zaman jahiliyah. Sekarang kan bukan zaman jahiliyah. Bukan berarti budaya dan perilaku jahiliyah sudah tidak ada sama sekali. Bukan berarti seperti itu. Masih ada, tetapi tidak menimpa kepada semua orang. Bukankah banyak kaum muslimin yang meniru-niru yaitu perilaku jahiliyah? Salah satunya adalah yang kita bahas malam hari ini. Budaya jahiliyah, mencaci maki masa, memaki dahr masa, memaki waktu, bulan sial, tanggal sial, tahun sial, ya, dan seterusnya. Ya, lah ini masuk kategori yaitu tradisi jahiliyah. Sekalipun zaman sekarang bukan zaman jahiliyah, karena Al-Quran sudah diturunkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang kita akan bahas supaya kajian kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana. Seperti biasa kan, kalau ngaji ensiklopedia larangan, yang kita bahas selalu dua. Nah, selalu dua. Yang pertama dalil-dalil yang melarang memaki masa. Di mana dalilnya? Quran di mana? Hadis Nabi di mana? Yang kedua, yang terakhir yang akan kita bahas adalah penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Baik, kita awali yang pertama dulu. Dalil-dalil yang melarang memaki masa, mencela ad-dahr. Dalilnya Bapak Ibu ada 4. Ada 4. Dalilnya ada 4. Saya kasih 4. Ya, yang pertama ayat Quran. Loh, di Quran ada? Ada di Quran. Mana dalilnya di Quran? Silakan dibuka Quran surat nomor 45. Quran surat Al-Jasiyah. Quran surat 45 itu Al-Jasiyah. Ya, ayatnya Quran surat 45 ayatnya 24. Quran surat Al-Jasiyah ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yadunnun. Silakan. Dan mereka berkata. Apa kata mereka? Mereka di sini maksudnya orang-orang musyrik di zaman Nabi. Orang-orang musyrik di zaman Nabi. Lanjut teruskan. Kehidupan ini tidak lain adalah kehidupan di
Terus kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Duh, itu. Tetapi lanjut. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Terus Mereka hanyalah menduga-duga saja. Bapak Ibu sekalian, perhatikan ayat ini. Di dalam ayat ini Al-Jasiyah ayat yang ke-24, orang-orang musyrik itu berkata bahwasannya kita ini hidup, kita ini mati, gak ada kaitannya sama Allah. Semuanya ini lihat, di antara kita ada yang hidup, di antara kita sudah ada yang meninggal dunia duluan. Berarti semua ini karena waktu aja, kita tinggal tunggu waktu. Gak ada kaitannya dengan Allah, gak ada. Jadi mereka mengingkari takdir. Ya, mereka mengingkari ketetapan Allah. Makanya jangan kaget kalau ada istilah di zaman Nabi, musyriknya itu namanya musyrikun dahriyun. Musyrikun dahriyun itu apa? Ateis, nggak punya agama, nggak punya agama. Jadi di zaman Nabi itu ada orang musyrik itu tingkatan-tingkatan. Lah ini masuk kategori musyrikun dahriyun, musyrik yang ateis. Jadi nggak kenal Tuhan. Jadi dia nggak percaya adanya siang malam, itu ya wajar aja, wajar. Ya, sewajarnya saja. Ini kan ya peristiwa proses alam saja. Jadi tidak ada kaitannya dengan takdirnya Allah. Mereka mencela masa. Mereka mengatakan ya sudah, kalau memang waktunya ya ya sudah, ya itu berarti memang sial, itu waktunya waktu sial dia. Oh, seperti itu. Seperti ada keyakinan, mohon maaf ini, ada keyakinan, saya pernah mendengar waktu itu ya, saya nggak tahu ya apakah benar itu, tapi saya mendengar betul ini ya. Jadi ceritanya ada seseorang yang dia itu kena musibah, kecelakaan. Lalu kemudian setelah itu dibawa ke rumah sakit, dan ternyata dia tabrakan, dan yang ditabrak juga sama-sama yaitu celaka juga, itu sama-sama terluka. Nah ternyata muncul yaitu pembicaraan, loh dia melakukan itu hari apa itu? Hari Selasa. Oh lawang dino Selasa, memang dino bala. Wis diwarai ojo dino Selasa, buka usaha ojo dino Selasa. Terus kalau bepergian jauh jangan hari Selasa. Itu lah, ini nggak benar yang kayak begini. Semua hari itu baik, dan memang ada hari yang terbaik, ada hari Jumat. Ya, ada bulan terbaik, ada Ramadan, ada. Bukan berarti kalau ada Ramadan, ada hari Jumat, semua hari yang lain itu sial, atau semua bulan yang lain itu sial. Bukan, bukan. Ya, semua hari itu baik. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Contoh lagi, contoh Nabi mengatakan, berbekamlah kalian pada hari Selasa, Kamis, sama hari apa lagi? Bekam itu. Ya, berbekam itu pada hari apa saja? Pada hari apa saja? Ya, yang dilarang berbekam itu Bapak Ibu sekalian, berbekam pada hari Rabu, itu nggak boleh. Bekam pada hari Rabu itu dilarang. Adapun selain hari Rabu itu juga ada larangan-larangannya. Di antaranya yaitu disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya jangan berbekam pada hari Rabu. Nah, terus, ini berbekamlah kalian, yaitu karena berkahnya Allah itu pada hari Kamis, disuruh bekam pada hari Kamis, lalu berbekam lagi pada hari Senin, lalu berbekam boleh pada hari Selasa. Jadi Senin, Selasa, dan Kamis itu boleh bekam. Yang tidak boleh bekam itu adalah yaitu harinya hari Rabu, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Itu nggak boleh. Ya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya, bahkan juga disuruh berbekam pada pagi hari. Ya, pagi hari karena lebih berkah bekam itu. Bukan berarti kalau bekam, ya, bukan berarti selain hari Senin, Selasa, Kamis itu hari sial. Bukan.
Tetapi yang di sini adalah ada hari-hari itu yang terbaik dan ada hari itu yang baik. Wallahu a'lam wa bishawab, ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Jadi ini adalah kebiasaan daripada orang-orang Arab jahiliyah, musyrikin jahiliyah. Mereka mengatakan kami ini hidup, kami ini mati, tidak ada yang membinasakan kita selain waktu. Berarti kalau begitu ini namanya mencela waktu. Ya, mencela waktu. Ada orang yang mengatakan demikian. Tuh, kenapa orang itu? Iya kena musibah. Loh, apa musibahnya? Jatuh dari tangga. Oh, swayai. Ya, mestinya ucapan yang baik itu adalah qadarullah, sesuai dengan takdirnya Allah. Kan rukun iman yang keenam itu kan antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ya. Loh, Allah itu juga menakdirkan yang buruk, Ustaz. Iya, Allah juga menakdirkan yang buruk. Sebenarnya tidak ada takdir buruk itu. Buruk itu karena sudut pandang manusia. Sebenarnya semua yang Allah tetapkan itu adalah untuk kebaikan manusia. Buruk itu karena kacamata kita, manusia. Sebenarnya semua yang Allah tetapkan itu baik untuk manusia. Nah itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau ada kita melihat takdir buruk, tidak boleh dikembalikan kepada Allah. Misalnya mati bunuh diri, terus kemudian cerai. Ini kan ketetapan Allah yang buruk. Nggak boleh kita katakan, oh, memang sudah ditakdirkan mungkinnya sama Allah, matinya mati bunuh diri. Enggak. Allah memang menakdirkan baik dan buruk, tetapi yang buruk nggak boleh dikembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada orangnya. Semua musibah yang menimpa kita jangan dikembalikan kepada Allah. Ya gara-gara manusianya sendiri. Loh, berarti kalau begitu Allah itu tidak memaksa hambanya. Enggak. Allah itu memberikan pilihan kepada hambanya. Ada jalan yang seperti ini jalan ke surga. Kenapa kalian memilih jalan ke neraka? Ini jalan yang baik, kenapa kalian memilih jalan yang buruk? Berarti pilihan. Ya, jadi jangan pernah menyalahkan Allah, jangan mengatakan itu dari Allah. Ada orang berzina. Loh Mas, Anda kok melakukan zina? Ya apa Ustadz, ini semua kan sudah ditakdir sama Allah. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Yang buruk-buruk nggak boleh dikembalikan kepada Allah. Meskipun Allah menetapkan yang baik dan yang buruk. Yang baik kembalikan kepada Allah, yang baik-baik. Sedangkan yang buruk-buruk kembalikan kepada dirinya. Di mana itu dalilnya? Tolong dibuka surat An-Nisa. Tolong dibuka surat An-Nisa. Iya, kalau tidak salah itu surat nomor 4 An-Nisa ya. Surat An-Nisa. Iya. Allah Subhanahu wa taala ayat 79. Ayat 79. Surat An-Nisa ayatnya 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Silakan. Kebajikan apapun yang kamu peroleh, ya, adalah dari sisi Allah. Kalau keburukan Ustaz, dan keburukan apapun yang menimpamu, itu karena sendiri. nah, selesai. Kalau yang baik-baik Allah, rezeki lancar Allah, sehat Allah, diberikan pasangan hidup soleh-soleha Allah, anak-anak keturunan soleh-soleha Allah. Yang baik-baik kembalikan kepada Allah. Begitu kena musibah, ya karena diri saya. Mungkin saya ini sakit ya karena saya tidak menjaga kesehatan. Itu aja. Jangan kemudian ya sudah ini ditakdirkan. Enggak ya. Jadi Allah memang ciptakan yang baik dan yang buruk. Jadi yang baik kembalikan kepada Allah, yang buruk tidak boleh dikembalikan kepada Allah. Kembalikan ke diri manusianya. Nah itu seperti itu. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 2, dalil kedua. Tolong dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Iya lupa saya. Sahih Targhib jilid 5 dan 6 Pak Dedi. Tolong 5 dan 6. Monggo panjenengan baca. Ya silakan. Jilid 5 dan 6. Jilid 5. Dibaca jilid 5 dulu. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2803. 2803. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala yasubbu banu Adam ad-dahr
wa ana ad-dahr biyadil lailu wan naharu. Silakan 2803 ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu dari mana dulu? Dari Abu Hurairah. Silakan atasnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Berarti Bapak Ibu kalau mendengarkan hadis seperti ini, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, berarti maknanya hadis apa ini? Qudsi. Apa bedanya dengan hadis biasa? Hadis qudsi itu adalah firman Allah Azza wa Jalla. Ya, lo kalau firman Allah apa bedanya sama Al-Qur'an? Beda. Kalau Al-Qur'an makna dan lafadznya itu dari Allah. Maknanya sama lafadznya itu dari Allah. Sedangkan kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makna dari Allah, lafadznya dari Rasul. Kalau Al-Qur'an itu diriwayatkan oleh semua sahabat. Jadi Al-Qur'an itu kalau turun semua sahabat tahu. Tapi kalau hadis qudsi maka tidak, hanya beberapa orang sahabat. Kalau Quran mutawatir, nyambung langsung kepada Allah. Kalau hadis qudsi selama disebut hadis maka tetap ada yang dhaif. Maka jangan kaget, hadis qudsi itu juga ada yang palsu. Ada. Karena apa? Karena hadis qudsi itu juga mengikuti ada sanad, ada matan. Ilmu hadis. Seperti itu. Orang baca Quran dapat pahala meskipun tidak paham artinya. Nggak paham ini, nggak bisa bahasa Arab. Yang penting baca tok, nggak tahu artinya. Dapat pahala. 1 huruf 10 kebaikan. Tapi orang baca hadis qudsi nggak dapat pahala. Dia baru dapat pahala dari hadis qudsi kalau dia mengamalkan isi dari hadis itu. Dia amalkan isi hadis itu, baru dapat pahala. Kalau Quran diamalkan, tidak diamalkan, diwocok, dibaca tok, dapat pahala. Dapat Quran. Orang sholat baca Quran, orang sholat tidak baca hadis qudsi. Beda. Nih ya, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran, naam, ketika menyentuhnya harus suci. Ketika hadis qudsi disentuh, tidak harus suci. Tidak harus suci. Orang junub boleh baca hadis qudsi, tetapi orang junub tidak boleh baca Quran. Beda-beda perlakuannya. Jadi sama-sama firman Allah, bedanya kalau hadis qudsi makna sama lafadznya dari Allah. Kalau itu Quran. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, lafadznya Rasul yang mengatakan. Contohnya ini, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Rasul yang bilang ini, Allah Ta'ala berfirman. Lafadznya dari Rasul. Maknanya intinya begini, Rasul yang menyampaikan. Lah itu apa ini? Hadis qudsi. Wallahu a'lam bishawab. Terus lanjut, silakan. Bani Adam mencela masa. Bani Adam, anak keturunan Adam, kita yang dimaksud, ya, mencela masa. Lanjut. Padahal akulah pemilik masa. Padahal aku inilah pencipta masa, pencipta waktu. Kan semua waktu Allah yang menciptakan. Terus lanjut. Di tanganku malam dan siang. Nah, di tanganku malam dan siang. Pak, Bu, ini di dalam hadis ini jelas sekali bahwasanya tidak boleh mencela waktu. Waktu itu tidak punya kehendak. Beda sama hewan. Hewan punya kehendak. Ya, beda sama manusia. Manusia punya kehendak. Makanya kalau ada orang melakukan sesuatu lalu dia melakukan itu dengan kesalahan, maka kita boleh menyalahkannya. Boleh. Ya, ini semua gara-gara kamu ini yang melakukan ini kan. Seperti itu. Tetapi kalau mohon maaf, hari, bulan, tahun punya kehendak apa ini? Murni diciptakan oleh Allah. Tetapi masih ada orang yang tega menyakiti Allah. Menyakiti waktu sama dengan menyakiti Allah. Karena yang menciptakan hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, yang menciptakan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Allah Azza wa Jalla. Maka jangan dicela. Suro, bulan sial, tidak boleh punya hajat. Lo kan berarti mencela masa, mencela waktu sama dengan mencela Allah yang menciptakan waktu itu. Loh, makanya nggak boleh, termasuk syirik dan menyakiti Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh. Hari sial, tanggal sial, ada angka sial, tidak macam-macam ini ya. Nggak boleh.
Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan dulu kumandang adzan. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan sedikit, yaitu dalil-dalil berikutnya. Tinggal 2 dalil lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Ya, sudah waktunya adzan ya? Nah, silakan. Hah? Sudah ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah tit.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit dalil yang ketiga sekarang, larangan memaki masa, yaitu dalil yang termaktub di dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor hadis 2804 riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Kalau tadi 2803 riwayat Bukhari dan Muslim, sekarang dalil yang nomor 3 yaitu Sahih Targhib wa Tarhib 2804. Ya, silakan riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jal, yu'dini ibnu Adam yaqul ya khaybatad dahr fala yaqul ahadukum ya khaybatad dahri. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga ia berkata, iya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi lagi ini, silakan. Bani Adam menyakitiku. Bani Adam menyakitiku dengan mengatakan, yang menyatakan, wahai masa yang sial, wahai hari sial, bulan sial, dan yang lainnya. Terus, maka janganlah seorang dari kalian mengatakan, wahai masa yang sial, fa inni anad dahru uqallibu lailahu wa naharahu. Silakan. karena akulah pemilik masa tersebut. Akulah pencipta pemilik masa. Berarti kalau pencipta ini adalah tauhid rububiyah, maka dengan mencela masa berarti mencelat rububiyah Allah azza wa jalla. Nggak boleh. Teruskan. Aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Kita akhiri dalil keempat, yaitu di dalam kitab yang sama, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2804, sama nomornya, cuman beda redaksi. Redaksi dalil yang keempat ini riwayat Baihaqi. Kita dengarkan di poin yang 2D. Kalau tadi kan 2A, ini sekarang yang 2D, betul? Ya, kita dengarkan lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbud dahra, qala Allah azza wa jal, anad dahru al-ayyamu wal layali ujaddiduha wa ubliha wa ati bimulukin ba'da mulukin. Silakan. Imam Al-Baihaqi pun meriwayatkan hadis ini dengan lafaz, ya, janganlah kalian mencela masa Allah. Janganlah kalian mencela masa. Berhenti. Terus, Janganlah kalian mencela masa. lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Apa firman Allah? Hadis qudsi lagi ini. Silakan. akulah pemilik masa, hari-hari dan malamnya. Aku jadikan baru dan aku sirnakan. Terus, Serta aku jadikan raja menggantikan raja yang lain. aku yang menggantikan raja yang satu dengan raja yang lainnya. Aku yang mengganti hari ini dengan hari berikutnya. Maka siapa yang mencela masa, waktu, entah itu hari atau mungkin itu juga bulan dan seterusnya, maka sama dengan mencela sang penciptanya, yaitu Allah azza wa jalla. Jadi ini adalah haram, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari 4 hadis di atas, pelajarannya yaitu totalnya Bapak Ibu ada 7. Ada 7 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Singkat aja ya, singkat aja. Pelajaran yang pertama ini, pelajaran yang pertama, batilnya anggapan kaum jahiliyah. Batil ini, batilnya anggapan kaum jahiliyah yang menyandarkan musibah yang menimpa mereka kepada masa atau zaman. Ini nggak boleh. Jadi kalau mereka tertimpa musibah itu disandarkannya itu, oh lang bulan sial. Nanti kalau terjadi perceraian, dulu nikahnya bulan apa? Suro. Lah yang mesti wae lawang bulan suro. Nah itu.
Mereka menyandarkan musibah yang menimpa mereka kepada zaman, atau mengkambing hitamkan zaman atau masa atas musibah yang menimpa mereka. Nah, lalu yang benar kalau gitu gimana Ustadz? Yang benar adalah sikap kita sebagai muslim, mukmin, meyakini bahwasanya perubahan masa atau zaman, entah itu zaman itu baik ataupun zaman itu buruk, entah kita mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah, semua itu adalah ketentuan ketetapan takdir Allah dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan menyalahkan waktu, jangan menyalahkan masa. Ya, ini kita yakini ini adalah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Qadarullah. Mendapat nikmat, qadarullah. Mendapatkan musibah, qadarullah. Nah, seperti itu. Mana dalilnya? Ayo dibuka surat 57 Al-Hadid surat 57. Ya betul ya, surat 57 itu surat Al-Hadid ya. Ayatnya Bapak Ibu ayat 22 dan 23. Al-Hadid ayatnya ayat 22 dan 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya baca siap terjemahannya. Ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ayat 23-nya, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Silakan 22. Setiap bencana, ayat yang ke-22, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, ya, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud. Lanjut. Terus. Sebelum kamu mewujudkannya. Lanjutkan. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Lanjutkan. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak perlu terlalu gembira, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi tidak boleh kita katakan itu adalah karena masa, tapi katakan itu semua telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nomor dua pelajarannya, selain berasal dari peninggalan jahiliyah, jadi suka mencela masa itu peninggalan jahiliyah, ternyata yang namanya mencela masa ini juga merupakan keyakinan warisan orang-orang kafir terdahulu. Jadi ini merupakan warisannya umat-umat terdahulu, orang-orang kafir yang terdahulu. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya ada di dalam Al-Quran, suratnya surat nomor 7 ayat 131. Kita baca surat 7 Al-A'raf ayatnya 131. Apa kata Allah tentang mencela masa ini? Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Silakan. Jadi Al-A'raf ayat 131. Ya, silakan. Kemudian 131 tadi. 131 tadi. Iya, 100. Saya bacakan. Kemudian apabila kebaikan, kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, lihat perkataannya kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau mereka mendapatkan kenikmatan, negerinya makmur, apa kata mereka? Ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ya ini kita dapat musibah ini ya gara-gara Musa sama pengikutnya ini. Jadi ada orang itu mencela orang. Ya jadi dia itu menganggap sialnya itu kepada orang. Contoh di masyarakat kita lagi boncengan, ban bocor. Loh, apa nih? Bocor. Iki gara-gara kon melok iki dadi bocor. Itu sama ini.
Sama kayak gini. Ya iki, makanya mau jok melo, gara-gara kan melo. Ya ini, sama kayak begini ini. Dulu di zaman Nabi Musa, kami dapat kayak begini gara-gara Musa sama kaumnya. Sekarang tidak. Negeri ini kena bencana seperti ini gara-gara bermunculan dakwah sunnah jenggotan-jenggotan itu. Benar atau tidak itu? Terlontar tidak itu? Ya, harus kita akui dia mengatakan seperti itu. Bahwasanya kita menjadi kacau seperti ini, musibah-musibah di negeri ini. Dulu negeri ini Gemaripah, Lojinawi, Toto Tentrem, Kerto aman. Sekarang jadi kayak begini ya semenjak ada dakwah sunnah salafi wahabi ini, jenggot-jenggotan, cingkrang-cingkrang, cadaran-cadaran ini jadi kayak begini. Ini persis kayak orang kafir terdahulu kalimatnya, kami kena musibah gara-gara Musa sama pengikutnya. Mirip kejadian. Bapak Ibu sekalian, haram, nggak boleh ya, nggak boleh melakukan tatoyur, mencela atau anggapan-anggapan sial, nggak boleh. Ya, seperti itu. Ada mengatakan kamu ini istri bawa sial. Loh, kamu ini suami bawa sial. Ya, memang ada dasar anak sial. Nah, nggak boleh, haram. Ya ini. Haram ya. Ini ternyata warisannya orang-orang kafir. Katakan semua ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, nomor tiga. Nomor tiga sekarang. Lebih dari itu, mencela masa dan zaman, ya. Ternyata warisannya orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Jadi selain warisannya orang jahiliyah, orang kafir, sekarang termasuk warisannya orang-orang munafik. Mana dalilnya? Kalau suka mencela masa, itu warisannya orang-orang munafik. Itu ada di dalam Quran surat nomor 4 An-Nisa ayatnya 78. Kita dengarkan. Yang kita baca tadi itu ayat 79. Ternyata ini di ayat 78-nya. An-Nisa 78. An-Nisa 78. Kita lihat, aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullum min indillah fama li haula'i ya, famali haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Ya, silakan Ustaz. Kematian akan mendapatkan kamu. Belum poinnya, belum. Lanjut. Kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Lanjut. Jika mereka memperoleh kebaikan. Stop, perhatikan. Mereka yang dimaksud dalam ayat ini orang-orang munafik. Ulang Ustaz. Jika mereka, ulang dikit ya. Mereka memperoleh kebaikan. Mereka mengatakan. Apa kata mereka orang-orang munafik? Ini dari sisi Allah. Orang munafik mengatakan kalau dapat yang enak-enak ini dari Allah. Lanjut. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan. Apa kata orang munafik? Mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Loh, ini semua karena sebabmu Muhammad. Ya ini karena dakwamu ini Muhammad. Akhirnya kita jadi kayak begini. Ini orang munafik. Ya, jadi kalau mereka dapat kebaikan dari Allah, kalau dapat musibah, ya ini gara-gara orang ini, Muhammad ini. Nah itu orang munafik. Jadi ternyata warisannya orang munafik, suka mencela masa atau menganggap sial, menganggap orang itu pembawa kesialan. Nah itu nggak boleh, ya. Terus lanjut, katakanlah. Semuanya. Semua datang dari sisi Allah. Loh, itu yang benar. Semuanya itu dari Allah. Terus, maka mengapa orang-orang munafik hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Nah, katakan kepada mereka semuanya dari Allah. Kenapa orang-orang munafik itu kok nggak ngerti juga? Baik, jadi ini menunjukkan warisannya orang munafik. Nomor 4. Kita tutup sampai 7 ya. Nomor 4. Mencela masa atau zaman tidak terlepas dari dua hal. Lah ini yang horor. Nomor 4 ini agak horor. Orang yang suka mencela masa, mencela zaman, itu tidak terlepas dari dua hal. Apa dua hal itu? 1 syirik, 2 mencaci Allah. Kalau tidak syirik, ya mencaci Allah. Kalau tidak mencaci Allah, ya syirik. Salah satu dari dua itu. Loh kok bisa? Iya. Kok bisa? Sekarang saya jelaskan. Kalau orang itu berkeyakinan, kalau orang itu punya keyakinan bahwasanya masa atau zamanlah yang menentukan baik dan buruknya,
dan dapat bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat, maka dia jatuh kepada kesirikan. Jadi kalau ada orang, oh rumah tangganya bahagia, oh pantesan karena nikahnya itu adalah bulan apa itu yang rame nikah itu? Sawal besar ya. Kenapa orang itu gak cerai? Lah iyalah wong tanggal nikah tanggal 13, angka-angka sial. Ya makanya cerai, gak enak hidup rumah tangganya. Rumahnya panas. Kenapa? Karena rumahnya menghadap ke pertigaan. Tusuk. Oh itu loh, ngadep pertigaan. Rumah ngadep pertigaan itu rumah ndak berkah. Kenapa kok rezekinya ndak lancar? Lawang jelas wong bangun sumurnya ditaruh di depannya ruang tamu, sehingga rezeki itu ndak langsung masuk nyemplung ke sumur itu. Coba dicek kalau nguras sumur ada uangnya apa ndak? Heran saya. Iya. Nek kepingin lancar, tolong itu harus ngikuti Feng Shui, Hong Shui. Ya ini kayak begini ini. Orang yang meyakini zaman, waktu itu yang bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat, syirik. Makanya jatuh syirik dia. Kalau dia punya keyakinan itu. Ya, semenjak saya punya ikan lohan ini, semenjak saya punya arwana, apalagi arwana dengan jenis-jenis tertentu, ikan-ikan tertentu. Semenjak saya. Ini. Kalau dia meyakini itu, syirik jatuhnya. Ya, syirik jatuhnya. Terus, ya. Saya itu pengen buka usaha, pengen datang ke Pak Kiai ini, ya. Saya minta tolong kira-kira hari apa, dino apa Pak Kiai, hari apa yang supaya lancar usaha saya. Terus jamnya jam berapa, harinya hari apa. Ya, mau nikah cari wetonnya. Ya, suaminya hari apa. Makanya ada istilah hari tali wangki. Tali itu tali, wangki itu pocong. Tali wangki, tali pocong. Sehingga nanti itu ada tanggal-tanggal di primbon. Di fotokopi ini sudah saya buat diagram. Nah ini, tanggal-tanggal sangar. Tanggal sangar harus dihindari. Baik untuk buka usaha, pindah rumah, bangun rumah. Versi primbon. Oh, ini. Sengaja tak cantumkan, tapi aja ditiru di sini, jangan. Ini. Untuk membongkar kesesatan ini. Ini sudah saya cantumkan di sini. Nah, di sini misalnya bulan Suro, tanggal 17, 27, 11, 14, jatuhnya Rebo Pahing, itu dapat halangan besar. Nanti kalau Sapar, tanggal 12, 22, 1 sama 20, jatuhnya Kemis Pon, sering sakit-sakitan. Oh itu. Iya. Nanti yang di bawah kolom kedua, hari sangar dalam pernikahan. Minggu ketemu minggu. Suaminya lahir minggu, Ahad, istrinya lahir minggu, sering sakit. Kalau minggu sama Senin, suaminya Senin, istrinya minggu, banyak penyakit. Pokoknya penyakit doi isinya lho. Ya, minggu ketemu Kemis, istrinya minggu, suaminya Kemis, atau dibalik, suaminya atau istrinya Kemis, suaminya minggu. Di sini miskin tidak bisa kaya. Ini versi primbon ini. Sengaja saya cantumkan, bukan untuk ngajari orang, bukan. Kita akan bantah semua hari baik, semua tanggal baik. Jangan mencela masa, jangan. Semua katakan Allah. Ya, paham sampai di sini? Jadi kalau dia punya keyakinan itu syirik. Tetapi kalau dia tidak punya keyakinan, tapi justru dia mencela masa. Hari sial, oh makanya bulannya bulan sial, maka dia masuk kategori yang nomor 2, memaki Allah. Makanya orang memaki masa itu kena 2 hal. Kalau tidak syirik, ya mencela Allah. Kalau tidak mencela Allah, ya syirik. Salah satu dari 2 ini. Kalau dia punya keyakinan masa itu bisa nolak mudarat, syirik. Kalau dia tidak punya keyakinan, hanya sebatas memaki mencela waktu, maka dia jatuh pada mencela, mencaci maki Allah. Faham sampai di sini? Baik, mana dalilnya? Dalilnya surat Yunus 10 ayatnya 107. Yunus ayat 107. Ayo dibuka surat 10 ayat 107. Iya, ini isaknya agak malam ya. Jadi kita tambahkan dikit. Ya, sesuai sunnah ya. Baik, 10 107. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Silakan baca. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, ya, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Loh, kalau dapat bencana musibah, tidak ada yang menghilangkan musibah kecuali Allah. Dan jika kamu menghendaki kebaikan, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak
tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dan Dia memberikan kebaikan. Dan Dia memberikan kebaikan kepada siapapun saja. Dan Dia berkehendak di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Orang yang mencela masa atau zaman, mencela waktu ini, hakikatnya dia telah mencela sesuatu yang tidak layak untuk dicela. Sama dengan dia mencela Allah, mencela tauhid rububiyah, rububiyah Allah azza wa jalla. Ya, karena Allah yang menciptakan waktu itu, Allah yang menetapkannya, maka jangan dicela. Ini yang nomor 5. Adapun nomor 6. Ya, nomor 6. Tadi Bapak Ibu saya yakin berkali-kali saya bacakan hadisnya. Allah Ta'ala berfirman, apa kata Allah? Yaitu fa inni ana dahr. Sesungguhnya aku adalah pemilik masa. Ternyata ad-dahr itu artinya masa. Tidak termasuk nama di antara nama-nama Allah. Dan juga bukan termasuk sifat-sifat Allah. Jadi nggak masuk Asmaul Husna. Nggak ad-dahr ini. Ya, tetapi ada satu kelompok namanya Mu'attilah atau kaum Dahriyah mengatakan Allah itu sendiri adalah dahr, Allah itu adalah zaman. Lah ini nggak boleh, haram. Padahal dengan tegas Allah mengatakan dalam hadis di atas bahwasanya yaitu yu'dini ibnu Adam. Allah berfirman, anak Adam menyakitiku, yasubbud dahr wa ana dahr. Karena itu, karena ia mencela masa, padahal aku inilah pencipta masa. Jadi Allah bukan masa, tetapi pencipta masa. Ya, baik. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, jika diucapkan hanya sekedar bermaksud menginfokan saja, maka tidak apa-apa hukumnya. Contohnya begini, mengatakan sesuatu karena hanya memberikan info, menginformasikan. Contoh, misalnya begini, hari ini kami betul-betul capek, nggak apa-apa. Ya Allah Ustadz, hari ini betul-betul payah Ustadz, payah betul, capek hari ini. Menginfokan, nggak apa-apa. Dia tidak mencela hari, dia tidak mencela waktu, enggak. Misalnya lagi ada orang mengatakan, ya, aduh malam ini kok dingin sekali ya, malam ini kok hawanya dingin. Itu hanya menginfokan, tidak mencela. Dan masuk kategori boleh. Yang tidak boleh itu dengan mengatakan bulan sial, ya, ini semua keburukan ini karena tahunnya tahun sial, tahun balak, musibah dan seterusnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu sekalian, terus sebagai penutup, beberapa zaman yang dianggap membawa kesialan yang tadi sudah kami cantumkan, kami singgung, yaitu kami nukil dari buku Primbon Jawa Kuno. Yang mana ini kami nukil dari majalah Al-Furqan. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah membaca majalah Al-Furqan yang diterbitkan oleh Ma'had Al-Furqan Sedayu Gresik. Nah, itu di edisi 8 tahun ke-7, nomor majalah 78, halaman 20. Ya ini saya mengkopi saja. Saya mengkopi, saya taruh sini. Saya nukil dari majalah Al-Furqan ini, terus terang. Karena apa? Karena memang sesuai dengan bahasan kita malam hari ini. Yaitu tadi itu, kalau bulannya Maulid, ya mulut, bulan mulut, ya. Atau misalnya di sini itu ada ya mulut tanggal 13, 23, 10. Seperti bulan ini bulan apa ini? Jumadil akhir, Jumadil Tsani ya. Jumadil Tsani kan, Jumadil akhir kan. Lah, tanggal 11, 21, 3 sama 14 itu ketemunya Senin Kliwon. Senin Kliwonnya itu kalau tidak tanggal 11-nya 21 atau 3 atau 14 itu yaitu hilang ingatan. Hilang ingatan. Ini di sini. Ya, ini Primbon Jawa Kuno. Nah, seperti itu. Nanti juga begini, hari sangar yang harus dihindari kalau menikah, Selasa dan Jumat. Selasa dan Jumat. Tolong saya bacakan harinya. Kira-kira hari apa yang tidak disebut di sini? Minggu dengan Minggu, Ahad dengan Ahad sering sakit. Ahad dengan Senin banyak penyakitnya. Ahad dengan Selasa miskin terus. Ahad dengan Kemis bertengkar terus, tidak ada rukunnya. Ahad dengan Sabtu miskin. Selasa dengan Jumat cerai. Jumat dengan Sabtu celaka. Hari apa sama apa yang tidak disebut? Rebo sama Kamis. Ya, tidak ada di sini. Makanya mereka kalau Rebo sama Kamis bagus, karena Rebo sama Kamis tidak digandengkan di sini. Ini ya. Tolong ini jangan dijadikan rumus loh ya. Jangan dihafalkan ini, jangan. Saya tidak ridho dunia akhirat. Lebih baik ini nggak saya share aja deh. Nggak saya share aja ya. Sepakat ya, nggak saya share. Saya khawatir
Saya khawatir jadi fitnah nanti. Iya, yang penting panjenengan tahu. Ya, contoh lagi, saya akan bacakan hadis riwayatnya Muslim. Saya bacakan aja. Nomor hadisnya nomor asli tapi ya, 1423. Apa katanya Aisyah? Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawalin wa banabi fi Syawalin." Aku dinikahi oleh Rasulullah, Rasul menikahiku bulan Syawal dan hidup rumah tangga denganku di bulan Syawal. Wa kanat Aisyah tastahibbu an tudkhila nisaaha fi Syawalin. Aisyah senang menikahkan wanita pada waktu itu di bulan Syawal. Kenapa? Karena bulan Syawal waktu itu di zaman Nabi itu dianggap oleh masyarakat kafir Quraisy bulan sial, bulan yang tidak boleh punya hajat. Makanya Nabi nekat menikahi Aisyah di bulan Syawal untuk menepis pemahaman orang-orang jahiliyah. Makanya panjenengan supaya tidak turun menurun, nanti kalau mau nikahkan anak tetapkan Suro tanggal 13 sekalian aja, hantam aja sekali. Wis, perkara cerai qadarullah, salah satu meninggal qadarullah, supaya tidak terus menerus dianggap surah itu tidak boleh punya hajat. Tanggal 13 tanggal momok, tanggal yang ditakuti. Nah, ini salah ya. Oleh karena itu tolong ayo meniru Nabi. Nabi menepis pemahaman orang jahiliyah waktu itu. Mari kita tepis. Kalau di negeri kita bulan apa yang dianggap sial itu? Ya suro, ya maka ditepis saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kesimpulannya adalah mari kita tanamkan dalam hati kita lebih beriman kepada takdir dan kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh mencela apa-apa yang tidak dicela Allah dan Rasulnya, nggak boleh gitu ya. Dan kita harus sabar dengan ketetapan Allah. Mendapatkan nikmat, syukur. Mendapatkan musibah, sabar. Itulah ciri seorang mukmin. Wallahu alam, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Saya tidak buka tanya jawab karena waktunya terlalu malam. Hanya saja ada usulan yaitu mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh takmir, terutama pada waktu-waktu sholat yang dimana kalau dimanfaatkan itu adalah baik, misalnya ba'da subuh atau ba'da maghrib menuju isya, ya sebelum jamaah itu pulang. Mungkin ada satu orang yang diberi tugas yang mampu dengan membaca bahasa Arab dengan baik, yaitu membacakan satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin atau Arba'in An-Nawawi. Hanya dibaca saja, dibaca tanpa dijelaskan. Yang penting makmum itu paling tidak tahu, oh ada hadis seperti itu. Nah itu ya, entah itu ba'da subuh, entah itu ba'da maghrib, entah itu. Syukur-syukur kalau ada sarahnya. Misalnya hadis yang dipelajari jangan dianu sendiri, cukup mengikuti apa yang tertulis di buku itu aja. Hadis yang kami sebutkan tadi mengandung pelajaran 3, ini selesai. Itu aja, mungkin cuma 5 menit, bahkan mungkin tidak sampai 5 menit ya. Baik, jadi untuk apa? Mengisi kekosongan daripada jamaah tidak mendapatkan ilmu dan seterusnya. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian kami akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu